Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pengalaman umat Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Fahril, yang kedua ada saya sendiri, Sabita Baby Violeta, dan yang ketiga ada Dewi Nur Hasanah, dan yang terakhir ada Ergi Ahmad Farezi. Langsung saja saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu peran Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan itu dapat membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, dan dampak negatifnya itu semakin banyak ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, padahal Al-Quran dan hadis juga merupakan standar ilmu pengetahuan. Maka dari itu, Islam berperan dalam pembentukan karakter masyarakat yang berlandaskan akidah. Nah, selain akidah, Islam memiliki peran lain, yaitu syariah. Hukum-hukum Islam wajib dijadikan standar atau tolak ukur manusia dalam proses penerapan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila akidah dan syariah dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan, akan meningkatkan kualitas hidup manusia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada periode awal pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah, umat Islam memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saat ini umat Islam sudah mulai mengkaji dan mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan, namun sebagian besar masih tertinggal. Perkembangan ini terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa Rasulullah. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, masa Bani Abbasiyah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa Rasulullah. Pada masa Rasul, pengembangan ilmu pengetahuan masih sangat sederhana. Namun, perhatian pada ilmu pengetahuan itu telah ada dengan cara menyelenggarakan pendidikan dengan metode dakwah. Dalam masa metode dakwah sekitar 22 tahun yang terbagi dalam periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah yaitu sekitar 12 tahun. Konsep pembelajarannya pun pada periode Mekah ini masih sangat rahasia dan dalam pengembangannya pun belum menghasilkan ilmu pengetahuan. Dan pada periode kedua yaitu periode Madinah sekitar 10 tahun melakukan pengajaran di emperan masjid dengan bahan ajar Al-Quran dan hadis. Pada masa Rasul ini, ilmu pengetahuan masih belum berkembang. Al-Quran dan hadis juga masih dalam proses diturunkan, belum tersusun dalam mushaf. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kedua, masa Khulafaur Rasyidin dari tahun 632 sampai 661 Masehi dan Bani Umayyah dari 661 Masehi sampai 750 Masehi. Pada masa Khulafaur Rasyidin, ilmu pengetahuan masih belum berkembang. Akan tetapi, pada masa Abu Bakar dan Utsman bin Affan tercatat kegiatan pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Alat tulis yang digunakan hanya dari bahan-bahan alami seperti daun lontar dan kulit binatang. Meskipun ada keterbatasan, penghimpunan dan penulisan Al-Quran bisa dilakukan dengan sempurna karena didukung oleh banyaknya sahabat pada masa itu yang hafal Al-Quran. Dan selanjutnya adalah pada masa Bani Umayyah. Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik hingga Khalifah ke-8 Umar bin Abdul Aziz mengalami kemajuan. Perhatian dalam ilmu pengetahuan khususnya bidang agama yaitu qiraat, nahwu, balaghah, tafsir, sejarah dan geografi sudah ada pada masa ini, terutama dalam penulisan hadis. Selain itu, keberhasilan yang dicapai oleh Bani Umayyah antara lain pendirian pusat kegiatan ilmiah, perkembangan ilmu pengetahuan, sastra dan seni, gerakan penerjemah dan arabisasi. Dan perkembangan pada masa Bani Umayyah. Pertama, ilmu tafsir, bentuk lisan dan belum dibukukan. Ilmu hadis dibukukan oleh Ibnu Az-Zuhri. Ilmu qiraat muncul karena perbedaan dalam membaca Al-Quran. Ilmu nahwu disusun oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Tarikh dan geografi, kitab sejarah ditulis lebih dari 1300 judul. Balaghah, Basrah dan Kufah menjadi pusat perkembangan ilmu dan sastra. Yang ketiga, masa Bani Abbasiyah, yaitu dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, yaitu pada tahun 786 sampai 809 Masehi, dan Al-Ma'mun
perhatian pada ilmu pengetahuan dan filsafat mencapai puncaknya. Buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat didatangkan dari Bizantium dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Hunain bin Ishaq selama 1 abad. Harun ar-Rasyid kemudian mendirikan perpustakaan Baitul Hikmah sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan di bawah kepemimpinan Al-Ma'mun didirikannya Darul Hikmah sebagai pusat kajian keilmuan. Baik, mungkin hanya itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tentang faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama ada kontak dengan peradaban Yunani, yang kedua etos keilmuan para khalifah Abbasiyah, yang ketiga ada penerjemahan selama 1 abad, yang keempat berkurangnya ekspansi dan tidak ada pemberontakan, dan yang terakhir adalah heterogenitas. Kemudian poin C, periode pertengahan pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli teolog. Semua aktivitas ilmiah yang terjadi pada periode ini terkait dengan aktivitas keagamaan. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya ilmuwan-ilmuwan pada periode ini adalah para teolog. Kemudian terjadi kemajuan ilmu pengetahuan pada periode pertengahan ini, seperti dalam ilmu sejarah, astronomi, kedokteran, matematika, dan ilmu-ilmu agama. Terdapat pula cendekiawan muslim seperti An-Nu'aini, Ibnu Fadlullah, dan Jalaluddin As-Suyuti yang berhasil menulis buku yang berjudul Mausu'at yang berisi tentang kumpulan berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian poin D, periode modern pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, modernisasi di Barat memiliki banyak keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi kaum muslim menganggap bahwa modernisasi adalah produk orang-orang Barat dan masih memiliki pandangan bahwa dengan mengikuti peradaban di Barat akan menimbulkan sekularisasi yang dapat menyampingkan agama. Nah, sejarah Islam mencatat permulaan periode modern dimulai pada penghujung ke-18. Timbul sebuah kultur modernitas di dalam Islam. Di Mesir muncul tokoh pemikir awal pembaharuan Islam, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Nah, ia memiliki pandangan bahwa pentingnya bertindak secara rasional dan menerima gagasan yang dihasilkan oleh akal. Selanjutnya, tokoh pembaharu Islam di Mesir. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha dengan pembaharuannya yaitu politik luar negeri, kekuatan militer, bidang pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. Kemudian yang kedua ada Rif'ah Badawi At-Tatawi. Pembaharuannya yang pertama ada pemimpin bermusyawarah dengan ulama, kaum terpelajar, dokter, dan ekonom. Yang kedua, syariah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, pendidikan bersifat universal, dan yang keempat, umat Islam harus dinamis. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh presentator ketiga tentang tokoh-tokoh pembaharu pendidikan Islam di Mesir. Yang ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani. Menurutnya, umat Islam sangat tepat untuk dijadikan landasan bagi sebuah masyarakat modern. Beliau mengemukakan alasan bahwa Al-Quran harus ditafsirkan dengan akal dan mestilah dibuka kesempatan bagi penafsiran ulang atau reinterpretasi oleh para individu dalam setiap zaman. Yang keempat yaitu Muhammad Abduh. Pembaharuan yang beliau laksanakan adalah mendirikan majalah Al-Urwatul Wusqa. Yang kedua, ajaran masyarakat Islam disesuaikan zaman. Yang ketiga, Islam tidak bertentangan dengan ilmu. Islam itu maju karena ilmu. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu peran tokoh Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Di balik perkembangan ilmu pengetahuan, terdapat banyak tokoh-tokoh besar yang turut andil di dalamnya. Para tokoh besar Islam berbondong-bondong melakukan penemuan-penemuan baru, menciptakan ide-ide kreatif, serta menghasilkan karya-karya ilmiah berupa buku atau kitab. Tokoh yang pertama yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina yang dikenal juga dengan Avicenna adalah seorang filsuf, ilmuwan, dokter, sekaligus penulis aktif pada zaman keemasan peradaban Islam. Pada masanya,
Ibnu Sina ini dikenal sebagai orang dengan pikiran sangat logis dan rasional, jauh melampaui manusia pada zamannya. Tidak hanya mengembangkan banyak ilmu pengetahuan, tapi beliau juga mengkritik banyak perkembangan ilmu yang keliru dan masih bercampur dengan hal-hal supranatural. Tentu seorang Ibnu Sina memiliki karya-karya tulis. Berikut karya-karyanya yang terkenal. Yang pertama ada Qanun Fi, atau diterjemahkan secara bebas yaitu aturan pengobatan. Yang kedua ada Ashifa. Dia terdiri dari 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada An-Najat. Yang keempat ada Mantik al-Masyrikin atau logika timur. Selain karya filsafatnya tersebut, Ibnu Sina meninggalkan sejumlah esai dan syair. Beberapa esainya yang terkenal adalah Hai Ibnu Yaqzan. Yang kedua ada Risalah At-Thair. Yang ketiga ada Risalah fi Sir al-Qadar. Yang keempat ada Risalah fi al-Ishq. Yang kelima ada Tashhil as-Sa'adah. Dan beberapa puisi terpentingnya yaitu Al-Urjuzah fi At-Tib, Al-Qasidah Al-Muzdawiyah. Yang ketiga Al-Qasidah Al-Ainiyah. Tokoh yang kedua ini beliau mahir berbahasa Arab dan bahasa Yunani. Beliau adalah Al-Kindi. Nama lengkap beliau adalah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabbah bin Imroh bin Ismail bin Muhammad bin Al-Ash'ad bin Qais Al-Kindi. Beliau banyak menerjemahkan karya-karya para filsuf Yunani menjadi bahasa Arab. Penguasaannya terhadap berbagai bahasa ilmiah yang telah membantunya menguasai berbagai macam ilmu dan menjadikannya sangat berpengaruh bagi Khalifah Al-Ma'mun. Karena itu, Khalifah mengangkatnya sebagai penerjemah buku-buku asing yang dianggap penting. Dari sekian banyak ilmu pengetahuannya, baik yang beliau terjemahkan maupun ditulis, beliau sangat menghargai matematika. Baginya matematika adalah muqaddimah. Bagi siapapun yang ingin belajar filsafat, menurutnya muqaddimah sangat penting sehingga tidak mungkin seseorang mampu menguasai filsafat tanpa terlebih dahulu menguasai matematika. Al-Kindi mengarang buku-buku, namun disayangkan tidak banyak diketahui corak filsafat Al-Kindi, karena buku-buku tentang filsafat banyak yang hilang. Berikut beberapa karya tulis Al-Kindi antara lain. Yang pertama ada kitab Al-Kindi ila al-Mu'tasim bila fi al-Falsafah al-Ula, tentang filsafat pertama. Yang kedua ada kitab Al-Falsafah al-Dakhliyat wa al-Masail al-Mantiqiyah wa al-Muqtasyah wa ma fawqa al-Tabi'iyah, tentang filsafat yang diperkenalkan dan masalah-masalah logika dan muskil tentang metafisika. Yang ketiga ada kitab Fi annahu la tanalu al-falsafah illa bi ilmi al-riyadiyah, tentang filsafat tidak dapat dicapai kecuali dengan ilmu pengetahuan dan matematika. Lanjut ke tokoh yang terakhir pada makalah kelompok 8, yaitu Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Beliau adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan mendorongnya untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani, serta menguasai bahasa-bahasa itu. Al-Khawarizmi kemudian mulai menerjemahkan beberapa buku, seperti buku India berjudul Siddhanta, yang berisi ilmu astronomi, dan buku berisi ilmu geografi yang ditulis oleh Ptolemeus. Ia terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Semangat serta kegigihan dalam mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan dari manapun membuat Khawarizmi melahirkan banyak karya. Karya terbesarnya adalah Al-Jabar. Bukunya yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqbala menjadi pondasi penting dalam aljabar di era modern. Al-Khawarizmi adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka, termasuk angka 0. Karyanya dalam bidang aritmatika ini tertuang di dalam bukunya yang berjudul Al-Jam'a wa Tafriq bi Hisab Al-Hindu. Di dalamnya, Al-Khawarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Dari karya-karyanya dalam bidang matematika dan pengaruh bagi peradaban umat Islam, Al-Khawarizmi pun dinobatkan sebagai bapak matematika.